Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Awalan, hayya naskuru syukran ilallah alladzi qad ata'na ni'matan katsiratan hatta anastati an najtabi fi hadzal makan alladzi mubarak. Thaniyan, salatu wassalam ila nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalna min dhulumat ila nur ila al-an, insyaallah. Baiklah para yunda-yundaku yang sangat saya cintai, dan mudah-mudahan di bulan Ramadan kita kali ini dan nanti sampai seterusnya kita selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, izinkan saya di sini untuk menyampaikan sedikit tausiah mengenai hubungan sama manusia. Hablu minan nas. Bagaimana sih cara kita membangun hubungan baik kepada sesama manusia? Dalam sebuah riwayat hadis Muslim, ada dua orang yang dikisahkan dalam dua jenis, satu perempuan dan keduanya umum. Yang perempuan ini diadukan oleh tetangganya. Fulana ini kemudian mengadukan kepada Rasulullah bahwasannya dia difitnah demikian dan begitu. Bagaimana ada seorang tetangga yang gemar berselisih. Kemudian apa kata Rasulullah setelah mendengar peraduan tersebut? Hiya finnar, kata Rasulullah. Dia kalau tidak taubat, ia masuknya ke dalam neraka. Disebutkan pula dalam sebuah hadis Muslim riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bertanya Nabi, "Atadruna muflis?" Kata Nabi, tahu nggak sih kalian orang yang bangkrut saat di akhirat? Kata sahabat, "Ya Rasulullah, al-muflisu fina mala dirhamalah wala mata." Ya Rasul, orang yang bangkrut itu di antara kami, yaitu orang yang udah gak punya uang sepeser pun. Orang yang bangkrut itu orang yang gak ada aset sedikit pun. Begitu jawab sahabat Rasulullah. Kemudian kata Nabi, perhatikan kalimatnya, al-muflis min ummati. Orang bangkrut itu adalah dari umatku. Ingat ya, di sini Rasulullah itu tidak mengatakan umat nabi-nabi lain. Bahkan yang berkitab garis bawahi, Rasulullah mengatakan orang yang bangkrut itu adalah umatku. Jadi bukan umat dari nabi lain. Kemudian ada orang nih yang mengaku umat Nabi Muhammad SAW disebut bangkrut oleh Nabi Muhammad. Ya'ti yaumul qiyamah bis-shalah. Datang nih di hari kiamat, sholatnya itu begitu rajin, dikerjakannya saat di dunia. Wasiyamin, dan puasanya rajin. Wazakatin, dan zakatnya juga tak tertunda. Wa ya'ti quddasatama hada. Namun sayangnya, dia suka mencela temannya yang lain. Wa qadhafa hada, kemudian menuduh kawannya dengan tuduhan yang lain. Bagaimana kita ini iri hati dengan pekerjaan kawan, kemudian bagaimana seseorang itu menuduh dengan tuduhan yang tidak layak, dengki dengan jabatan yang dipangku oleh kawannya, kemudian berprasangka buruk. Harusnya kenapa dia yang mendapatkan jabatan, bukan saya yang mendapatkan. Itulah iri hati. Kemudian dari iri hati itu dia dengki, dia mencaci maki, dia sebarkan tebaran fitnah. Kemudian apa yang terjadi? Kata Allah, perhatikan kalimatnya. Ya'khudhu hada min hasanatih wa hada min hasanatih. Kalau ada nih orang yang sholat, kemudian dia menzolimi orang lain, mencacinya, maka pahala sholatnya langsung dipindahkan kepada yang dicaci itu.
ta'khudhu hadha min hasanatih wa hadha min hasanatih. Kalau ada yang kemudian puasa, lantas dia itu ada iri hati, dengki pada kawannya, dia membicarakan keburukannya, maka diambil pahala puasanya, diberikan kepada orang yang dibicarakan keburukannya itu. Fa'in fadiyat hasanata. Kalau nih ya, jika habis kebaikannya dan hanya tersisa keburukannya, maka diambil dosa-dosa orang yang zalim itu, ditimpakan kepada orang yang zalim dan dilemparkanlah ke dalam neraka. Na'udzubillah semua, na'udzubillah min zalik. Maka yunda-yundaku sekalian, ini betul-betul menjadi muhasabah diri kita sendiri, pengikat bagi diri kita sendiri dan untuk semuanya, apalagi untuk saya. Maka yang perlu diketahui, yang selanjutnya adalah akhlak yang kedua. Tidaklah diutus Nabi Muhammad SAW kecuali untuk menyempurnakan hubungan baik kita dengan sesama. Maka kali ini saya ingin mengajak kepada kita semua, termasuk saya pribadi, ini sebagai pengingat kita. Bukan hanya kita yang rajin sholat, rajin puasa, rajin membaca Al-Quran, tapi yang perlu diingat, bagian kedua ini yang tak kalah penting. Orang yang bisa mempraktikkan, maka dijamin oleh Allah langsung masuk ke dalam surga. Buktinya, kita bisa membuka dan mentadaburi Quran surat ketiga ayat 133 sampai 134. Allah akan tempatkan orang ini di sebuah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Masya Allah, tabaraka. Bagaimana kita bisa membayangkan kita yang masih hidup di dunia, jika kita menatap ke arah langit yang luasnya Masya Allah tiada ujungnya, tapi ini kita dibalas dengan Allah, yaitu dengan sebuah surga yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Kemudian kita harus mengamalkan apa? Dan bagaimana amalannya? Amalan yang pertama yaitu alladzi yunfikuna fis sarra'i wad-dharra, yaitu dia gemar berbagi dengan sesamanya. Mungkin ini kita sudah pernah mendengar mengenai hal ini. Bagaimana kalau kita itu memasak, misalnya masak untuk persiapan buka puasa, tapi ternyata aromanya ini hanya aromanya yang tercium di sekitar tangga kita, kita disunahkan untuk berbagi. Jadi gemarlah berbagi, meskipun kata Rasulullah, meskipun hanya kuahnya saja, tapi ya tidak harus kemudian kita masak opor, kita kasih kuahnya, sangkanya satu paha ayam, kemudian diisi dengan kentang atau telur gitu ya. Dan dalam hal ini kita sudah betul-betul diingatkan, jika kita mengaplikasikan hal ini, insya Allah apa yang sudah menjadi janji Allah kepada kita, insya Allah Allah itu tidak akan mengingkarinya. Yang tidak pernah mengingkari janji itu adalah Allah dan Rasulnya. Kemudian izinkan saya tutup dengan sebuah hadis. Ketika Anda ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, Anda hadirkan dengan nama maulid atau maulud. Anda ingin berakhlakul karimah, maka pesan Nabi, jaga hubungan dengan Allah dan manusia. Kata Nabi nih ya, saya pun Nabi, tapi saya tetap menjaga sholat tahajud. Saya Nabi, saya pun tetap mengeluarkan infak. Meskipun saya Nabi, saya pun tetap memberikan kebaikan kepada umat dan kawan-kawan. Saya Nabi, tapi saya berikan harta dan hak-hak keluarga. Maka tanamkan nilai kedekatan dengan Allah. Dan yang kedua, jaga hak-hak lingkungan di sekitar kita. Orang tua, teman-teman, tetangga, kerabat. Insya Allah, kalau semua itu kita praktikkan, keberkahan akan diturunkan di lingkungan kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Izinkan saya tutup untuk tausiah ini. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fastabaqul khairat. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.